Pernahkah kau merasa bahwa dunia bergerak begitu cepat hingga kau tak sempat menarik nafas dengan tenang? Setiap hari dipenuhi tuntutan, kebisingan, dan kewajiban yang membuatmu lupa bahwa ketenangan bukan sesuatu yang hadir seketika. Kau menanti saat damai seperti menunggu hujan di tengah teriknya musim panas. Padahal, tenang bukan keberuntungan yang turun dari langit, melainkan keputusan yang lahir dari dalam diri. Di tengah kehidupan yang riuh, banyak orang berlomba-lomba mencari kebahagiaan. Padahal yang paling dibutuhkan bukanlah bahagia, melainkan ketenangan. Bahagia bisa memudar ketika keadaan berubah, tetapi tenang tetap dapat hadir bahkan di tengah badai. Namun untuk merasakannya, kau perlu belajar menenangkan pikiran, bukan menunggu dunia menjadi lebih baik. Tenang tidak dapat datang karena hidupmu sempurna, melainkan karena kau berhenti menuntut kesempurnaan dari hidup. Tenang adalah pilihan yang kau ambil di setiap momen sulit. Saat kau bisa marah namun memilih diam. Saat kau bisa menyerah namun kau memilih percaya. Ia bukan sifat bawaan, melainkan latihan yang terus kau ulang hingga menjadi kebiasaan batin. Seperti semua latihan, ada hari ketika kau gagal. Saat hati terasa penuh, pikiran kacau, dan dorongan untuk bereaksi muncul kembali. Namun ketenangan tidak menuntutmu sempurna. Ia hanya mengajakmu untuk kembali lagi dan lagi. Kau tak perlu selalu tenang setiap waktu. Cukup belajar menemukan jalan pulang menuju tenang setiap kali kau tersesat. Maka hari ini, berhentilah menunggu kedamaian datang dari luar dirimu. Tenang bukan hadiah semesta bagi mereka yang beruntung, melainkan kemampuan yang tumbuh pada mereka yang mau melatihnya setiap hari. Mulailah dari hal sederhana, menarik nafas dengan sadar, menatap langit sejenak, atau tersenyum pada diri sendiri. Mungkin ketenangan yang kau cari selama ini muncul saat kau berhenti berlari. Pernahkah kau bertanya, mengapa ketenangan terasa begitu sulit ditemukan? Mengapa semakin kau ingin tenang, pikiran justru semakin ramai? Mungkin selama ini kau berusaha menemukan ketenangan dari luar dirimu, pada orang lain, tempat baru, atau hal-hal yang terus kau kejar. Padahal ketenangan bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia tumbuh dari kemampuan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan dirimu sendiri. Kita sering mengira damai akan hadir setelah masalah selesai. Padahal hidup tidak pernah menunggu segalanya menjadi sempurna agar kita bisa merasa tenang. Masalah akan selalu datang dalam berbagai bentuk, dan ketenangan bukanlah hasil dari ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk tetap hadir di tengahnya tanpa kehilangan arah. Perlahan, kau mulai menyadari bahwa selama ini pikiranmu terlalu keras, berusaha untuk mengendalikan segalanya. Kau ingin orang lain memahami,
keadaan berubah, dan dunia berjalan sesuai kehendakmu. Namun di balik semua usaha itu, yang sebenarnya kau cari hanyalah rasa aman. Dan rasa aman yang sejati tidak lahir dari mengatur hidup, melainkan dari mempercayainya. Seringkali yang membuatmu lelah bukan beratnya hidup, tetapi cara pikiranmu menolak kenyataan. Kau berusaha menghentikan dunia, padahal yang perlu berhenti hanyalah dirimu sendiri. Berhenti sejenak untuk diam, untuk mendengar, dan membiarkan hidup mengalir apa adanya tanpa campur tangan. Mungkin dalam keheningan itu, kau akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada solusi, yaitu ketenangan yang lembut. Perlahan kamu pun memahami bahwa mencari ketenangan bukan tentang menemukan tempat yang sunyi, melainkan membangun ruang tenang di dalam diri. Tenang bukan keadaan yang datang setelah semuanya beres, tetapi sikap yang bisa kau pilih, bahkan ketika segalanya terasa berantakan. Itulah latihan sejati kedewasaan batin, menemukan damai di tengah riuh dan tetap utuh di tengah badai. Ada hari-hari ketika kau ingin tenang, namun justru hatimu paling bising. Pikiranmu terus berlari dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, seolah lupa bagaimana caranya berhenti. Kau mencoba menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di dalam dada, gelombang kecil itu tetap berputar, membawa rasa gelisah tanpa arah. Di sanalah kau mulai belajar bahwa ketenangan tidak selalu terasa indah di awal. Terkadang, ketenangan terasa seperti pertempuran sunyi antara hati dan pikiran. Hati ingin hening, sementara pikiran ingin menjelaskan segalanya. Ia mencari solusi, jawaban, dan kepastian. Sementara hati hanya ingin kau duduk sejenak dan berhenti mencari. Dari situlah pertentangan muncul, bukan antara dirimu dan dunia, melainkan antara bagian dirimu yang ingin memahami dan bagian yang ingin percaya. Mungkin inilah sebabnya banyak orang sulit menemukan damai, karena mereka memaksa logika menjelaskan sesuatu yang sejatinya hanya bisa dirasakan. Ketenangan tidak tumbuh dari analisis tanpa henti, melainkan dari keberanian untuk menerima tanpa harus memahami segalanya. Kau tak perlu tahu mengapa hidupmu berjalan seperti ini, karena seringkali penjelasannya tidak menenangkan. Penerimaanlah yang menyembuhkan. Kau pun belajar bahwa terkadang tenang berarti tidak memiliki semua jawaban, dan itu tidak apa-apa. Kau boleh merasa bingung, kau boleh merasa kosong, sebab dari kebingungan itulah ruang baru bagi pemahaman mulai terbentuk.
tidak semua keheningan adalah kehampaan. Sebagian justru syarat makna. Dan ketika kau berhenti memaksa pikiran untuk diam, keheningan itu datang dengan sendirinya. Tenang bukan berarti tak ada suara, melainkan kau mulai belajar tidak bereaksi pada setiap suara yang lewat. Kau masih mendengar pikiran berbicara, tetapi kini kau tahu bahwa dirimu bukan pikiran itu. Kau adalah kesadaran yang menyadarinya. Dan di sanalah kedamaian muncul. Tak lagi mudah diusik oleh dunia luar. Ada saat ketika kau berhenti berusaha keras untuk menjadi tenang. Dan justru di momen itulah ketenangan hadir. Bukan karena keadaan berubah, melainkan karena dirimu mulai berubah. Kau tak lagi lari dari kecemasan, tak lagi menolak kegelisahan, melainkan menatapnya dengan lembut. Seperti seorang teman yang akhirnya kau pahami. Dan di sana, kau mulai menyadari bahwa tenang bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang disadari. Kau pun memahami bahwa setiap emosi, bahkan yang paling berat sekalipun, hanyalah tamu yang datang membawa pesan. Kemarahan mengajarkan tentang batas. Kesedihan memperlihatkan kedalaman. Dan ketakutan menumbuhkan kewaspadaan. Kini kau tak lagi ingin mengusirnya. Karena kau tahu penolakan hanya membuatnya bertahan lebih lama. Kau belajar duduk bersama emosi-emosi itu dalam keheningan, hingga akhirnya mereka pergi dengan sendirinya. Tenang bukan berarti berhenti merasakan, melainkan mampu merasakan segalanya tanpa kehilangan keseimbangan. Kau mulai memahami bahwa hidup tidak akan berhenti menantangmu. Namun, kau juga tak lagi harus melawannya. Kau hadir bukan sebagai sosok yang ingin mengubah segalanya, melainkan sebagai saksi yang sadar akan setiap momen yang datang dan berlalu. Di titik ini, keheningan tak lagi terasa hampa, tetapi penuh makna. Kau mulai melihat keindahan pada hal-hal sederhana. Hembusan angin, langkah kaki, detak waktu, atau suara hujan yang turun perlahan. Setiap detail kecil menjadi pengingat bahwa hidup tak pernah benar-benar menuntutmu. Ia hanya mengajakmu untuk hadir sepenuhnya. Dan perlahan, kau menyadari bahwa tenang bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup yang terus kau latih setiap hari. Bukan karena kau telah mencapai kesempurnaan, tetapi karena kau tahu bagaimana kembali pulang setiap kali tersesat. Tenang bukan akhir dari perjalanan, melainkan nafas yang menemanimu di setiap langkah. Pada akhirnya, kau memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginanmu. Ada hal-hal yang datang tanpa rencana,
dan pergi sebelum sempat kau genggam. Namun, di antara datang dan pergi itu, selalu ada ruang kecil untuk memilih. Apakah terus menolak atau belajar menerima? Keikhlasan lahir bukan karena segalanya mudah, melainkan karena hatimu mulai berdamai dengan yang sulit. Penerimaan bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Bahwa apa yang kau anggap terlambat mungkin adalah bentuk perlindungan. Bahwa apa yang kau anggap kehilangan mungkin sebenarnya pembebasan. Ketika kau mulai percaya bahwa hidup tidak pernah benar-benar salah arah, beban yang dulu menekan dada perlahan terasa ringan. Kau belajar bahwa tidak ada yang sepenuhnya menjadi milikmu, bahkan perasaan sekalipun. Segalanya datang untuk memberi pelajaran, lalu pergi ketika waktunya selesai. Tugasmu bukan menahannya, melainkan berterima kasih karena ia pernah hadir. Melepaskan bukan kehilangan, tetapi memberi ruang bagi pertumbuhan baru. Ada kekuatan yang tenang dalam diri orang yang ikhlas. Mereka tampak lembut, namun di dalamnya tersimpan keteguhan. Karena mereka tahu, satu-satunya hal yang benar-benar bisa dikendalikan adalah cara merespon hidup. Mereka bukan tanpa rasa, hanya telah belajar memilih mana yang perlu dirasakan dalam-dalam dan mana yang perlu dilepaskan. Di titik itu, kau mulai merasa ringan. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena hatimu tak lagi memaksa segalanya untuk tetap sama. Kau memandang dunia dengan cara yang baru, dengan mata yang penuh penerimaan dan hati yang lapang. Kau menyadari bahwa ketenangan sejati bukan saat hidup berhenti menentangmu, melainkan ketika kau berhenti melawan hidup itu sendiri. Saat kau berhenti berperang dengan kehidupan, sesuatu yang lembut mulai tumbuh di dalam dirimu. Sebuah rasa damai yang tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Ia hadir begitu saja seperti cahaya pagi yang perlahan menyingkap kabut. Kau mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti segalanya menjadi sempurna, melainkan karena kau tak lagi menuntut kesempurnaan dari segalanya. Dari situlah perubahan sejati bermula, dari hati yang akhirnya mampu menerima. Kini hidup tak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung, melainkan perjalanan yang bisa dinikmati. Setiap langkah, setiap peristiwa, bahkan setiap luka memiliki maknanya sendiri. Kau tak lagi terburu-buru ingin sampai, karena kau tahu setiap momen yang kau lalui adalah bagian dari pulang itu sendiri. Kau melangkah dengan hati yang ringan, dan untuk pertama kalinya, dunia terasa cukup. Kedamaian ini tidak menghentikan langkahmu, tetapi membuatmu bergerak dengan cara yang lebih lembut dan lebih sadar.
kau masih memiliki mimpi dan keinginan. Namun, kini semuanya tidak lagi lahir dari rasa kurang, melainkan dari kelimpahan. Kau tak lagi berlari karena takut tertinggal, melainkan melangkah karena tahu bahwa dirimu sudah cukup. Inilah perubahan yang tak tampak oleh mata, tetapi terasa jelas di dalam hati. Bukan perubahan pada dunia luar, melainkan perubahan cara memandang dunia itu sendiri. Kau mulai menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Dan alih-alih menghakimi, kini kau memilih untuk mendoakan. Kau menjadi lebih lembut tanpa kehilangan keteguhan. Dan di saat itulah kau mengerti bahwa ketenangan bukan hadir dari hidup, melainkan anugerah yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa diajarkan, namun dapat dilatih setiap hari. Kau tersenyum kecil, bukan karena hidup telah sempurna, tetapi karena akhirnya kau tahu bagaimana caranya berdamai. Apapun yang terjadi di luar dirimu, kini kau paham bahwa tenang bukan sesuatu yang diminta pada semesta, melainkan sesuatu yang tumbuh dari kesediaanmu untuk hadir di setiap momen. Ketenangan bukan milik mereka yang hidupnya mudah, melainkan milik mereka yang berani bertemu dengan dirinya sendiri saat dunia terasa terlalu keras. Tenang adalah keheningan yang kau ciptakan sendiri di tengah suara yang tak pernah berhenti. Kau mulai memahami bahwa tak ada siapapun yang bisa memberimu kedamaian selain dirimu sendiri. Orang lain mungkin bisa menunjukkan jalan, tetapi hanya kau yang bisa memilih untuk diam di tengah keramaian pikiranmu. Dan di sanalah, di dalam keheningan itu, kau menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tenang. Keutuhan. Perasaan bahwa dirimu baik-baik saja, bahkan ketika segalanya belum berjalan sempurna. Hidup akan terus bergerak dengan kejutan dan ujian yang tak terduga. Namun, kini kau tak lagi menunggunya untuk berhenti. Kau tahu bagaimana melangkah dengan tenang, bukan karena segalanya pasti, tetapi karena kau telah menjadikan hatimu rumah bagi segala ketidakpastian. Dan ketika suatu hari kau lupa, ketika langkah terasa berat kembali, ingatlah bahwa ketenangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh pikiran yang terlalu ramai. Cukup berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan temukan dirimu kembali. Karena kedamaian itu tak pernah pergi. Ia selalu menunggumu di dalam dirimu sendiri. Maka hari ini, jangan hanya berharap hidup menjadi tenang. Pilihlah untuk melatihnya, menjaganya,
dan membagikannya pada dunia. Sebab semakin banyak hati yang tenang, semakin damai pula dunia yang kita tinggali. Dan di antara ribuan suara kehidupan, semoga suaramu menjadi salah satunya. Suara yang lembut, sadar, dan penuh kedamaian.